Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friska Trisnanda Artisti. Di sini akan mengerjakan tugas ke-8 Aplikon Statistik. Sini uji untuk satu sampel dan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji untuk satu sampel terbagi menjadi beberapa cara, salah satunya dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov bisa dipakai untuk menguji keselaratasan data yang berskala minimal ordinal. Contoh soal, berikut ini adalah data sampel beras saus cabai yang diproduksi PT Saus Jaya dengan angka satuan gram. Seperti ini ya teman-teman. Pertanyaannya, perusahaan ingin mengetahui apakah data di atas berasal dari populasi atau seluruh produk saus cabai yang berdistribusi normal. Pertama kita masuk ke IMD SPSS, kemudian masukkan variabel view yaitu di sini berat ya teman-teman. Berat. Nah, kemudian di sini untuk desimalnya kita nolkan. Selanjutnya di sini untuk ini kita di kiri aja, terus ini di scale. Lanjut ke data view, kita copy aja ya teman-teman untuk angka-angkanya supaya lebih memudahkan. Maaf untuk komanya sepertinya harus diberi. Ini desimalnya 1. Nah, sudah ya teman-teman. Selanjutnya kita ke analyze. Pilih non-parametric test, kemudian legasi dialog. Di sini kita pilih satu sampel K2S. Nah, kemudian kita pindahkan berat ini ke variabel list. Kemudian di sini untuk tes distribusinya normal. Selanjutnya oke. Nah, di sini hasilnya teman-teman. Ini ya, seperti ini. Nah, dengan tes analisa, hipotesis O, distribusi populasi mengikuti distribusi normal, dan H1, distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Pengambilan keputusan, dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,005, maka H0 diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,50, maka HO ditolak. Di sini diambil keputusan. Terlihat bahwa kolom ICMP site dalam kurung 2 tailored untuk diuji dua sisi adalah 0,730. Karena kasus ini adalah uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,730 bagi 2 sama dengan 0,365. Di sini dapat dilihat probabilitas di atas 0,05, maka H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Begitu teman-teman, kita save terlebih dahulu. Selanjutnya kita lanjut untuk soal kedua. Di sini sebuah perusahaan sedang mengembangkan suplemen penambah berat badan. Perusahaan ini ingin mengetahui khasiat suplemen tersebut sebelum dipasarkan secara komersial. Untuk itu, perusahaan mencoba obat tersebut secara kontinu terhadap 10 orang siswa sekolah dasar yang sudah diukur terlebih dahulu berat badannya. Selang 3 bulan kemudian, siswa tersebut diukur berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badannya yang nyata. Datanya seperti ini, teman-teman.
kita masukkan ke variabel view. Di sini sebelum dan sesudah. Untuk di sini desimalnya kita nolkan saja. Selanjutnya ini kita di kiri semua. Untuk measure scale. Selanjutnya kita masuk ke data view, kita masukkan datanya, kita copy. Dan selanjutnya untuk yang sesudah kita copy juga. Nah, begini teman-teman. Selanjutnya kita ke analyze. Kita pilih non-parametric test. Legasi dialog dipilih to relate sample. Pertama kita masukkan variabel sebelum ke variabel 1 dan sesudah ke variabel kedua. Selanjutnya untuk test type-nya kita pilih will show count, kemudian oke. Untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Dengan analisis hipotesis H0, suplemen tersebut tidak mempunyai efek berarti pada berat badan. Kemudian untuk H1, suplemen tersebut mempunyai efek pada peningkatan berat badan. Pengambilan keputusan A dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel. Jika statistik hitung kurang dari statistik tabel, maka H0 ditolak. Jika statistik hitung lebih dari statistik tabel, maka H0 diterima. Statistik hitung menghitung statistik uji dari Wilson. Dari output terlihat dari 10 data, ada 2 data mempunyai beda-beda negatif. Dan 8 data bernilai positif dan tidak ada yang sama. Dalam uji Wilson, yang dipakai adalah jumlah berbeda-beda yang paling kecil. Karena itu, dalam kasus ini diambil beda-beda negatif, yaitu 4. Bisa dilihat output pada kolom sum of rank. Dari angka ini didapat uji coba Wilson atau T adalah 4. Kemudian statistik tabel dengan melihat tabel Wilson dapat dilihat pada tabel statistik. Untuk N adalah 10. Uji satu sisi dan tingkat signifikan A sama dengan 5%. Maka didapat statistik Wilson. Keputusannya, karena statistik hitung kurang dari statistik tabel, maka HO ditolak. B. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05, maka HO diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka HO ditolak. Maka diambil keputusan, terlihat bahwa pada kolom HCMP side to toilet, untuk diuji dua sisi adalah 0,016. Karena kasus uji satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,016 dibagi 2 sama dengan 0,008. Di sini didapat probabilitas di bawah 0,005. Maka HO ditolak atau suplemen tersebut memang mempunyai efek yang nyata untuk menaikkan berat badan. Sekian untuk pengerjaan tugasnya. Sekian, terima kasih. Maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.